Eksodus massal sedang berlangsung di Teheran. 100.000 orang telah melarikan diri hanya dalam 2 hari pertama saja. Para perwira IRGC meninggalkan markas mereka dan mengambil alih gedung-gedung sipil. Mereka mendirikan tenda di jalan dan beroperasi dari stadion olahraga. Rezim sedang kehilangan kendali. Pengeboman telah meningkat secara dramatis selama 2 hari terakhir, tetapi sasarannya sangat tepat, khususnya mengenai Sepah yang merupakan markas dan posisi komando IRGC. Berikut salah satu cuplikannya. Sekarang, Teheran menjadi fokus utama, tetapi kota lain juga diserang. Yang luar biasa, banyak warga Iran di Teheran merayakan serangan ini. Internet sedikit lebih bebas 2 hari terakhir, jadi lebih banyak cuplikan bisa dilihat. Namun, saya tidak bilang internet sudah normal. Kamu masih membutuhkan VPN untuk, kamu tahu, bisa online dan mengakses situs-situs yang rezim tidak ingin kamu akses. Namun, ini masih lebih baik dibanding Januari atau awal operasi. Karena itu, kini lebih banyak video dari warga sipil Iran yang beredar. Ini cuplikan warga merayakan serangan. Silakan lihat. Apa arti bazarshma chidir maka? Maaf, saya hanya ingin bertanya. Ambil juga stand. Maaf, saya hanya ingin bertanya. Saya hanya ingin bertanya. Dengarkan mereka. Mereka menyerang Sepah. Seperti yang saya bilang, mereka bersorak saat markas IRGC dihancurkan, tapi juga merasa takut. Itu tidak ada kaitannya dengan Amerika Serikat. Orang Iran tahu Israel memburu pejabat rezim. Itulah alasan mengapa mereka takut tinggal di dekat tokoh penting rezim. Israel membunuh para pemimpin secara sistematis. Jika tetangga Anda adalah komandan IRGC penting, Anda bisa jadi korban sampingan. Berikut unggahan satir yang beredar di Iran saat ini. Canggung rasanya bertanya ke tetangga, "Pak, saya tahu Anda penjilat, tapi tolong beritahu seberapa parahnya, karena kita semua di perahu yang sama." Itu humor gelap yang muncul dari teror nyata. Ketakutan ini membuat banyak orang pergi. PBB melaporkan sekitar 100.000 orang meninggalkan Teheran dalam 2 hari pertama perang. Sekitar 1.000 hingga 2.000 kendaraan meninggalkan kota setiap hari. Sejujurnya, saat pertama melihat angka 1.000 hingga 2.000, saya tidak merasa itu masalah besar. Karena di Houston, kami menghadapi lalu lintas seperti itu setiap hari. Tapi penting untuk diingat bahwa banyak dari mobil-mobil ini menuju ke satu arah. Faktanya, seperti yang bisa Anda lihat dari cuplikan di layar Anda, ada kemacetan, lalu lintas menuju ke utara, jadi keluar kota di mana lebih aman. Tapi di luar itu, jalanan Teheran cukup sepi. Artinya Anda bisa berkendara dengan bebas. Selain itu, penting untuk diingat bahwa laporan PBB hanya membahas 2 hari pertama saja. Sekarang kita sudah di hari ke-6, dan sejak hari ke-4 intensitasnya meningkat drastis. Jumlah orang yang meninggalkan kota pasti sudah meningkat drastis. Mereka berusaha keluar sebelum serangan mendekat ke lingkungan mereka. Dan selain itu, alasan lain orang-orang pergi adalah karena pasukan rezim semakin tidak terkendali. Ada laporan dari Kromabad, Iran, bahwa pasukan sedang berpatroli di kota dengan senapan, wajah mereka tertutup, dan mereka menggunakan sepeda motor. Mereka pada dasarnya memastikan tidak ada yang merayakan kematian Khamenei. Mereka melarang orang menunjukkan penentangan terhadap rezim. Nahal, seorang wanita muda, ditembak mati saat merayakan bersama teman-teman yang kemudian harus melarikan diri. Kita melihat pesan yang sama keluar dari media pemerintah Iran. Kita melihat orang-orang atau pejabat Iran tampil di TV secara terbuka, mengatakan bahwa siapapun yang menunjukkan perilaku apapun yang menentang rezim, orang itu akan langsung ditembak. Pasukan rezim memang mendapat perintah seperti itu. Silakan dengarkan. Ayah dan ibu, jika anak Anda tidak mendengarkan, itu bukan salah kami. Siapapun di Iran yang berbicara seperti musuh hari ini, di bawah mereka ada Tel Aviv, dipimpin Netanyahu. Peluru telah disiapkan untuk mereka. Tidak ada yang lebih jujur dari saat ini.
Kami tak mau membunuh anakmu karena mereka tidak tahu apa-apa. Sepertinya untuk setiap masalah, rezim hanya punya satu solusi, pembunuhan. Tapi begini, pasukan yang melakukan penindasan semakin berkurang. Dan ini berasal dari ekonomis. The Economist melaporkan hari ini bahwa tentara Iran, petugas polisi, bahkan anggota IRGC pun mulai tidak masuk kerja. Pikirkan artinya. Serangan udara sangat parah hingga pasukan rezim tak muncul lagi. Struktur komando mulai runtuh dan akan kita bahas sebentar lagi. Sebelum lanjut, saya punya permintaan, silakan tekan like dan subscribe di bawah ini. Itu sangat membantu kami dalam algoritma apalagi saat bahas perang. Sekarang, mari kita bahas pasukan Iran yang muncul. Yah, pasukan-pasukan itu sebenarnya tidak punya tempat untuk pergi. Orang-orang Iran memposting secara online bagaimana mereka melihat konvoi militer di sekitar kota dengan senjata di dalamnya. Ini adalah pasukan keamanan yang benar-benar mendirikan tenda di jalan. Mereka telah meninggalkan markas mereka telah meninggalkan rumah mereka karena mereka tahu mereka berisiko menjadi target di sana. Jadi sekarang mereka menggunakan tenda dan mereka menggunakan stadion. Sayangnya, saya merasa menggunakan stadion adalah ide yang buruk karena Anda menempatkan begitu banyak pasukan rezim yang ingin disingkirkan oleh Awas dan Israel di satu tempat. Saya merasa itu bukan ide yang bagus. Nah, coba tebak. Seperti yang saya katakan, IRGC mengambil alih arena olahraga dalam ruangan sebagai markas sementara stadion yang bisa menampung 12.000 orang. Sekarang, saya tidak tahu persis berapa banyak anggota IRGC yang ada di sana, tapi saya rasa itu adalah target yang bagus untuk Israel. Karena pagi ini, Israel menyerangnya. Lihat rekaman ini, inilah kekacauan setelahnya. Pasukan IRGC melarikan diri dari kompleks tersebut karena banyak korban akibat serangan Israel. Setelah kejadian pada Khamenei dan para pemimpin tertinggi, Anda mungkin mengira mereka tak akan mengulangi kesalahan ini. Namun seperti pepatah, sekali tertipu, malu pada yang menipu. 2 kali tertipu, mari kita lanjutkan. Seperti yang bisa Anda lihat, pusat komando dan kendali Iran memang tidak berfungsi. Komunikasi juga sudah terganggu. Bahkan pagi ini, milisi Iran menerima pesan yang agak menakutkan. Lihat, pesan itu berbunyi, senjata kalian tak berguna melawan serangan kami. Kalian sekarat dalam pertempuran yang sudah kalah. Komandan kalian mengkhianati kalian. Mereka bersembunyi dalam kemewahan, menikmati uang yang mereka curi, sementara kalian dan keluarga kalian tidak mendapatkan apa-apa selain kuburan. Sekarang, pesannya sendiri adalah perang psikologis, tapi bahaya sebenarnya bukan pada pesannya. Tapi siapapun yang mengirimkannya memiliki nomor telepon semua anggota milisi. Bayangkan jika nomor-nomor itu jatuh ke tangan CIA atau Mossad. Saya cukup yakin mereka bisa melacak lokasi persis ponsel-ponsel itu hanya melalui nomornya. Dan itu seharusnya membuat setiap anggota IRGC yang menerima pesan itu khawatir. Dan kemudian ada masalah yang sebenarnya. Orang-orang Iran sama sekali tidak bisa berkomunikasi dengan aman satu sama lain. Berikut detail lebih lanjutnya. Haris, selamat pagi. Pejabat senior Israel mengatakan ke Fox News bahwa orang Iran kini kesulitan berkoordinasi, memerintah dan berkomunikasi karena serangan terhadap rezim di Teheran terus berlangsung. Sebuah sumber militer mengatakan bahwa 90 jet ikut serta dalam kampanye serangan pagi ini terhadap Teheran, menjatuhkan sekitar 400 amunisi. Seiring hal ini berlanjut, kami memperkirakan akan ada lebih banyak penargetan terhadap ibu kota Iran dan infrastruktur yang mendukung rezim tersebut. IDF merilis video baru yang menunjukkan pertempuran udara kemarin. Untuk pertama kalinya sejak tahun 1980-an sebuah pesawat Israel menembak jatuh jet musuh. Mereka menggunakan F-35 untuk melakukannya. Dan hari ini adalah... Terlebih lagi, Gedung Putih merilis sebuah rekaman yang cukup menarik kemarin. Rekaman itu terlihat seperti diambil langsung dari Call of Duty. Kalau kamu pernah main gamenya, kamu pasti kenal beberapa adegannya. Lihat.